Eh, Mari kita mencoba melihat satu satu tema pada malam hari ini, tapi sebentar saya mau share screen dulu. Ya, eh, screen saya sudah terlihat ya. Ya, Oke, baik. Satu tema yang mau saya bicarakan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dan kita orang Kristen, para pelayan Tuhan, dan aktivis-aktivis gereja, yaitu tentang gagal dalam panggilan. Nah, eh, kita tidak bicara masalah kesuksesan keberhasilan di dalam panggilan, tetapi yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini adalah kegagalan, gagal dalam panggilan. Ya. Jadi ini sudah pasti adalah karena kita berbicara masalah masalah gereja, maka ini adalah panggilan kita di dalam melayani Tuhan. Nah, tetapi sebelumnya kita akan coba membaca ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. kamu yang memilih aku. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini adalah satu satu clue atau satu uh, solusi yang diberikan Tuhan kepada yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, sampai nanti pada akhir kalau kita membaca di Matius pasal pasal 28 itu bahwa perintah Tuhan yaitu tentang tentang amanat agung itu. Lalu pada ayat yang ke-16 ini juga ada perintah Tuhan yang dia katakan di sini bahwa ada satu legitimasi atau otoritas di sini bahwa bukan kitalah yang memilih Tuhan, tetapi dialah yang memilih kita. Ya. Lalu oleh karena dia yang memilih kita, maka tugas kita adalah pergi untuk menghasilkan buah dan buah itu tetap. Jadi tidak berubah-ubah. Ya, buah itu tetap buah yang terus kita tumbuhkan, kita kembangkan, yang pastinya di dalam Yesus Kristus. Nah, pembicaraan kita pada malam hari ini adalah tentang gagal dalam panggilan. Nah, ada beberapa hal yang akan coba sharekan kepada teman-teman semua atau Bapak Ibu Saudaraku pada malam hari ini. Itu ada 4 hal, yang kelimanya itu kesimpulan, yaitu apa sih pengertian dari gagal dan apa itu pengertian panggilan. Di plastik ya. Lalu mengapa terjadi yang namanya kegagalan? Lalu bagaimana pandangan Alkitab tentang kegagalan? Lalu bagaimana kita melihat contoh-contoh para tokoh yang dituliskan di dalam Alkitab. Nah, baru nanti kita akhiri yaitu kesimpulan. Nah, saya akan mengawalinya dulu dengan pendahuluan. Bagaimana reaksi kita menyikapi tentang panggilan? Ketika satu saat ada panggilan, ya, misalnya ada panggilan lah dari Pak Gembala misalnya, kita tidak datang ke gereja, lalu ada panggilan sudah berapa minggu tidak kunjung datang ke gereja, lalu kita dipanggil gitu, lalu di telepon, lalu reaksi kita ketika menghadapi itu, apakah reaksi kita senang karena ditelepon oleh Pak Gembala, dihubungi oleh Pak Gembala, atau justru kita menolak? Ya, justru kita menolak dan mengatakan bahwa bukan saatnya, bukan waktunya, bukan waktu yang tepat. Atau justru kita ketakutan karena nanti ditanya-tanyain gitu. Nanti banyak soal gitu yang akan ditanyain gitu. Sehingga udah nggak usah lah. Nah,
Lalu bagaimana ketika Yesus memanggil kita? Reaksi kita menyikapi itu seperti apa? Ya. Ketika kita hidup, ketika kita dipilih oleh Tuhan, ingat ya, yang pasal 15 ayat 16 tadi, Yohanes pasal 5 ayat 16, bahwa bukan kita yang memilih dia, tapi dialah yang memilih kita. Lalu ketika kita dipilih, ketika kita ada di dalam pilihan Tuhan, maka itulah panggilan kita. Ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, ketika kita dipilih oleh Yesus Kristus, itulah awal mula panggilan kehidupan kita. Nah, terkadang dalam panggilan itu terjadi kegagalan, ya, terjadi error di sana, ya, sehingga panggilan Tuhan itu kita tidak mampu untuk menjalaninya. Kita tidak mampu untuk memberikan reaksi yang tepat kepada panggilan Tuhan itu. Nah, kita akan coba lihat tentang gagal dan tentang panggilan. Nah, pengertiannya seperti apa? Nah, gagal itu kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu tidak berhasil atau tidak tercapai apa yang dimaksud. Ya, artinya sudah berkali-kali dicoba, tapi tidak pernah berhasil. Tidak pernah tercapai pada tujuan yang dimaksud. Sehingga terjadi kegagalan. Terjadi kegagalan di mana dalam usaha kita itu. Lalu kalau panggilan itu ajakan, imbauan, undangan, kesempatan, nah itu yang dinamakan dengan panggilan. Lalu saya membagi dua tentang panggilan ini. Yang pertama, panggilan secara personal, dan yang kedua, panggilan secara komunal. Ya. Jadi dua panggilan, dan ini saling berhubungan antara personal dengan komunal. Karena komunal itu kita ada di dalamnya secara personality. Tetapi ada yang panggilan secara khusus. Nah, dari panggilan secara khusus ini kita akan masuk nantinya kepada panggilan secara komunal, secara community. Ya, itulah. Nah, jadi secara personal dan secara komunal. Nah, mengapa terjadi kegagalan? Saya lihat kegagalan-kegagalan yang terjadi secara umum. Dan saya rasa ini sangat relate sekali ya. Relevan sekali. Meskipun itu dibawa di dalam bidang pelayanan kita di dalam gereja. Nah, yang pertama, apa yang membuat kita menjadi gagal? Apa yang membuat kegagalan itu terjadi? Yang pertama, kurangnya usaha. Kurang sekali usaha kita. Ya. Kita hanya stuck di situ. Kita tidak pernah mampu mengembangkan diri. Padahal Tuhan mengatakan pergi dan hasilkan buah. Harusnya kita memulai di dalam diri kita nih. Usaha kita menghasilkan buah itu. Supaya buah itu tetap. Kalau buah itu tetap, kita melayani Tuhan. Permasalahannya di sini adalah terjadinya kegagalan, kurangnya usaha. Sehingga kita terkadang jenuh. Kok gini-gini aja ya? Kok nggak ada perkembangannya? Kayaknya gereja nggak ngasih kesempatan. Bukan gereja tidak memberikan kesempatan. Tapi gereja melihat kamu tidak berkembang. Kayak gitu-gitu aja gitu. Ya. Jadi tidak ada perkembangan, tidak ada terlihat satu pertumbuhan di dalam dia melayani Tuhan. Sehingga gereja agak sulit untuk memberikan tingkatan yang lebih tinggi kepada kita. Gitu. Nah, sehingga kita sudah tahu nih, gereja tidak memberikan kesempatan. Tapi kita juga tidak berusaha bagaimana gereja memberikan kesempatan kepada kita. Ya. Kita maunya gereja memberikan kesempatan. Kita maunya kita diberikan kesempatan pelayanan-pelayanan yang begitu banyak di dalam gereja. Tapi kita juga tidak berusaha dengan maksimal bagaimana gereja itu bisa memberikan kesempatan itu kepada kita. Ya, kita hanya stuck di WL saja. WL saja. Ya, dikasih untuk merenungkan firman, itu pendeta saja, majelis saja lah itu. Enggak ada itu. Ya.
nggak ada apa ya, keahlian kami di situ. Ya, Petrus juga nggak ada keahliannya itu mancing ikan. Ya. Tapi ketika secara kontinuitas dilatih terus, mereka bersama dengan Yesus belajar. Ya, meskipun pada akhirnya dia berkhianat dan juga akhirnya dia bertobat. Nah, itulah yang dinamakan dengan ada usaha Petrus ketika dia jatuh, dia bangkit, dan dia berusaha lagi. Sehingga siapa yang tidak kenal Petrus dalam komunitas Kristen? Pasti kenal. Ya. Kurangnya disiplin. Nah, ini nih. Ya. Saya bukan orang orangnya bukan yang terlalu disiplin ya. Mungkin orang terlihat kadang-kadang juga saya terkadang telat ke gereja gitu ya. Tetapi minim sekali lah saya terlambat. Ya, kalau saya terlambat 5 menit saja, itu udah miris sekali hati saya itu ke gereja. Ya, tapi terkadang itu sudah menjadi tradisi gitu loh. Kalau tidak terlambat bukan Kristen. Wah, itu mantap. Ya, sepertinya kalau tidak terlambat itu kayak nggak klop gitu datang ke gereja. Ya. Kalau kita datang penginjilan ke pelosok-pelosok, itu ada yang datang pas doa berkat. Jadi dia udah tahu itu, udah mau jam doa berkat nih, baru nyampe di gereja. Jadi berkatnya saja, firmannya nggak usah lah, karena nanti pendetanya nyinggung lagi. Nah, ini kurangnya kita disiplin. Ya, sehingga terjadi kegagalan. Ya, kita merasakan kegagalan itu ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika kita sudah mulai merasa jenuh di dalam melayani. Kejenuhan itulah awal dari kegagalan kita sebenarnya. Udah jenuh. Ya. Kenapa kita jenuh? Karena kita sebenarnya yang membuat diri kita jenuh. Ya. Karena kita hanya puasnya di situ saja sebenarnya. Semangat di awal, lemah di akhir. Nah, ini permasalahannya di sini. Wah, udah semangatnya di awal, bahkan melayani itu kayak nyodorin diri gitu loh. Saya dong, kapan dong saya dijadwalin? Wah. Dia sudah dijadwalin, gereja melihat potensinya sangat bagus, terus dijadwalin, ujung-ujungnya apa? Kok saya terus sih? Emangnya nggak ada yang lain ya? Loh, bagaimana? Tapi sih itu tadi yang nawarin diri, kan begitu. Nah, ini dinamakan semangat di awal, lemah di akhir. Nah, gitu. Saya tidak tahu apakah salah ya kalau kita itu anti menolak gitu, terkecuali kalau kita ada di kondisi-kondisi tertentu. Misalnya Pak Gembala mengatakan, bisa nggak pelayanan sore gitu. Nah, saya mengatakan kalau sore untuk saat ini saya tidak bisa karena kami lagi perintisan. Itu sampai jam 4. Sedangkan ibadah di Cawang jam 4, nggak keburu pastinya. Ya, itu bukan menolak tapi karena ada kondisi tertentu. Ya, tapi saya orang yang tidak pernah menolak apapun. Ya, bahkan hari Jumat baru dikasih tahu, besok kamu sekolah yang nyampein firman Tuhan di sekolah minggu ya, siap. Nggak pernah menolak tuh. Ya. Gitu. Nggak pernah menolak. Bahkan saya pernah ada di dalam satu persekutuan hamba-hamba Tuhan. Di hari yang sama katanya, kamu yang nyampein firman. Mati saya udah. Di depan hamba-hamba Tuhan, dadakan ditodong langsung menyampaikan firman. Dan agak sulit untuk menolak. Ya, agak sulit untuk menolak. Ya. Nah, untungnya masih ingat ayat yang firman Tuhan yang pernah disampaikan, lalu mulailah dimodifikasi gitu apa yang sudah disampaikan. Mau tidak mau harus memakai yang sudah pernah kita pakai. Nah, semangat di awal, lemah di akhir. Tujuan tidak menginspirasi. Jadi gini, tujuan tidak menginspirasi ini begini. Ini saya pelayanan buat apa sih? Nah, itu. Ini pelayanan buat apa sih sebenarnya gitu. Jangan-jangan hanya menjalankan satu roda, ya, roda birokrasi di dalam gereja. Jangan-jangan kita berpikir seperti itu, ya, supaya ibadahnya berjalan. Jadi harus ada WR. Lah udahlah, saya di situ. Tidak ada yang menginspirasi kita untuk melayani. Bahkan diri kita sendiri tidak terinspirasi.
Kenapa? Kenapa ya saya melayani gitu? Takut gagal, takut sukses. Nah ini permasalahannya. Orangnya takut gagal, juga orangnya takut sukses. Kenapa? Kalau dia sudah berhasil di dalam pelayanan, mau tidak mau dia harus mempertahankan keberhasilan itu. Kalau tidak bisa mempertahankan keberhasilan itu, apa yang dipikirkan? Malu. Ya, yang tadinya jemaatnya udah 1.000, tiba-tiba jadi 200. Kan malu. Ya, malu sama yang lihat, nanti kan kebiasaan manusia ini ya diomongin gitu. Kok jemaahnya sedikit sih? Kok jemaahnya gini? Kok jemaahnya kok jadi tinggal sedikit kan gitu. Ya. Lalu khawatir. Nah, ini sudah tabiat manusia gitu. Khawatir. Nah, yang paling terakhir ini yang kebanyakan, malas. Ya. Kalau kita pelayan Tuhan sudah memikirkan malas, saya rasa orang ini sepertinya Pak Gembala harus dinonaktifkan dulu untuk sementara waktu. Ya. Kok nggak melayani? Lagi nggak mood? Ada loh yang begitu. Dinonaktifkan dulu lah orang seperti ini. Ya. Melayani Tuhan kok mut-mutan. Ya. Itu. Nggak ada kita melayani Tuhan itu mut-mutan. Ketika kita dikasih tugas melayani, nggak ada yang namanya lagi nggak mood Pak Gembala, lagi ini, lagi apa? Itulah nggak mood gitu, nggak tahu lah. Ya. Nah orang-orang seperti ini menggagalkan pelayanan di dalam gereja, dan yang pastinya dia menggagalkan panggilannya sendiri. Nah dari sekian banyak yang saya lihat secara umum mengapa terjadinya kegagalan, akhirnya saya membuat satu ringkasan begini. Terjadinya kegagalan dalam panggilan pelayanan disebabkan karena perasaan, pikiran, dan tindakan tidak sejalan. Perasaan, pikiran kita, dan tindakan kita itu tidak sejalan. Ya. Perasaan itu berbeda, pikiran kita berbeda, dan tindakan yang kita lakukan itu juga berbeda. Ya. Nah harusnya ketika perasaan kita ini merasakan bahwa saya memelayani Tuhan, dan pikiran kita harus secara terkoneksi bahwa saya juga mau melayani Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Lalu ketika perasaan dan pikiran kita ini satu jalan, maka tindakan yang keluar itu secara ikhlas, secara tulus, hanya untuk melayani Tuhan. Kalau nggak bisa seperti itu, beda yang dirasakan, beda yang dipikirkan, beda yang dilakukan. Nah ini nanti kekacauan itu terjadi. Dan ini salah satu kegagalan. Ini bisa terjadi kegagalan. Ya. Ketika kita melayani Tuhan, kalau di kantor kan kita bisa menjilat gitu ya. Menjilat bos gitu. Ya. Di belakang kita ngedumel gitu, nyeritain bos gitu. Tapi ketika di depan bos, nunduk-nunduk. Salah di kantor, kayak gitu. Di kantoran, di perusahaan. Tapi kalau melayani Tuhan, nggak bisa seperti itu. Bos di kantoran itu nggak bisa nebak pikiran dan hati kita. Tapi Tuhan, dia tahu perjalanan perasaan kita. Dia tahu proses cara berpikir kita. Dia tahu juga apa yang akan kita lakukan. Dan ini kalau sampai perasaan, pikiran, dan tindakan kita tidak sejalan, inilah kegagalan. Panggilan kita sudah gagal pasti. Ya. Nah, bagaimana pandangan Alkitab tentang kegagalan? Nah, kegagalan menurut Alkitab ada dua. Ada kegagalan yang sementara, lalu ada kegagalan yang sampai akhir. Nah, nanti saya akan jelaskan di dalam tokoh-tokoh yang menunjukkan kegagalan-kegagalan gitu. Ya. Jadi ada kegagalan yang sementara, dia gagal nih. Tapi setelah itu dia bangkit. Lalu akhirnya kembali kepada Tuhan. Tapi ada gagal yang sampai akhir, sampai dia mati.
sampai dia mati. Nah, mari kita lihat. Jadi begini, ada yang sementara, ada yang sampai akhir, dan saya tambah satu lagi, ada yang komunal. Ya, Daud, itu kan gagalnya sementara. Ya, ketika dia merencanakan satu pembunuhan atas Uria, lalu dia mengambil Batseba sebagai istrinya. Lalu dia berdosa di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan menegur dia. Dan akhirnya apa yang tadinya dia rencanakan, Tuhan akhirnya mengatakan tidak akan berdiri di masamu. Tetapi setelah itu, dia bertobat. Dia kembali lagi kepada Tuhan. Dan kegagalannya itu tidak sampai pada akhir. Adam dan Hawa, mereka melanggar. Mereka melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Mereka gagal di situ. Tapi setelah itu, mereka mendapat konsekuensi dan mereka menjalani kehidupan mereka. Sampai pada keturunannya, mereka mendapat keturunan yang langsung diangkat oleh Tuhan. Ya. Petrus, nah ini kita udah kenal. Dia mengkhianati Tuhan, dia mengkhianati Yesus. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya dia sadar, bertobat, dan akhirnya dia menjadi seorang rasul yang terkenal hingga sampai sekarang. Sampai akhir Salomo. Ya. Sampai akhir hidup Salomo. Pada akhirnya dia menyembah berhala. Dia dibawa kepada penyembah berhala. Saul. Ya. Bagaimana Saul sampai akhir kegagalannya. Ya. Akhirnya dia mati di dalam peperangan. Dia terbakar kan di dalam peperangan ketika dia berperang. Yudas, ya, sampai akhir dia menggantung dirinya. Ini kegagalan yang sementara dan sampai pada akhir hidupnya. Lalu ada kegagalan yang komunal. Harun, ya, bagaimana anak-anaknya membawa api asing di hadapan Tuhan. Ya. Si Nadab dan Abihu. Yang bukan bagian mereka ambil. Ya, kenapa saya mengatakan komunal ini? Ini kan komunal ini secara umum, secara masyarakat. Nah, jadi komunal itu termasuk keluarga. Ya, ini kegagalan panggilan di dalam keluarga. Harun sebagai imam besar, ya, kenapa dia tidak berhasil untuk mendidik anak-anaknya, untuk tidak melanggar aturan yang diberikan oleh Allah tentang membawa api. Ya. Yang hanya melakukan pembakaran itu hanya imam besar. Tapi anak-anaknya mengambil bagian tugas dari ayahnya. Sehingga Harun gagal dalam hal ini. Dalam mendidik keluarganya. Yakub. Bagaimana anak-anaknya mengerjain si Yusuf itu? Bagaimana dia dibuang? Ini apakah Yakub tidak mengajari mereka? Nah ini, kalau kita melihat kegagalan Yakub, dia sangat-sangat lebih mengasihi Yakub dan Benyamin. Sehingga ada iri hati dari anak-anak yang lain. Kenapa Yakub tidak bisa menunjukkan secara sama rata, ya, kasihnya kepada anak-anaknya? Kenapa dia tidak bisa menunjukkan secara sama rata mengajari anak-anaknya untuk memperlakukan sesama saudaranya sendiri? Nah, ini kenapa saya mengatakan kegagalan secara komunal. Karena dia gagal mendidik keluarganya. Lalu Skewa, kita masih ingat Skewa. Skewa, ya, imam Yahudi. Ya, tapi anak-anak Skewa, anak-anaknya mencoba mengusir setan dengan memakai nama bapaknya. Dengan memakai nama bapaknya. Akhirnya setan-setan itu menggagahi mereka dan mencakar mereka dan lari terbirit-birit. Terkadang tuh seperti itu tuh, bapak saya pendeta kok. Bapak saya majelis. Saya bisa. Nggak bisa. Yang bukan bagianmu nggak bisa kamu lakukan. Yang bukan bagianmu nggak bisa kita lakukan.
Kita punya bagian masing-masing yang harus kita kerjakan. Ya. Dimas misalnya tiba-tiba memimpin perjamuan di minggu pertama. Wah, banyak-banyak doa saja biar nggak perjamuan itu nggak jadi kutukan gitu. Ya. Karena yang melayani perjamuan itu hanya orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Nggak boleh sembarang orang. Nah, sama halnya dengan Harun tadi dan dengan Skewa. Mereka anak-anaknya mengambil hak ayahnya. Wah, bahaya. Ya. Lalu saya berpikir, ini bapak-bapak ngajarin anaknya nggak sih? Kalau diajarin, kenapa sampai terjadi hal seperti itu? Kalau ajarannya benar, pasti anak-anaknya juga benar. Tapi kalau ajarannya asal-asalan, nah ini terjadi. Harun itu, anak-anak Harun dan Skewa itu terjadi. Nah, ini kegagalan panggilan kita secara komunal. Makanya kita sangat hati-hati ketika kita melayani Tuhan. Panggilan kita di dalam keluarga juga harus kita jaga dengan baik. Jangan kita hanya menjaga panggilan kita di dalam gereja. Tapi keluarga kita amburadul. Jadi kalau kita sudah dipanggil melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan, maka secara otomatis panggilan kita secara komunal, secara community, secara keluarga, itu harus terjadi. Jadi kalau pelayanan kita dalam gereja baik, maka pelayanan kita dalam keluarga juga harus baik. Nggak bisa dipisahkan itu. Apalagi kita ini pelayan-pelayan Tuhan, ini mata orang itu semua tertuju kepada kita. Bagaimana sih kehidupan mereka? Bagaimana sih kehidupan mereka? Satu aja salah, udah. Gagal kita udah. Dianggap gagal. Dan pasti juga kita akan gagal. Nah, oleh sebab itu kita harus membuat ini secara optimal di hadapan Tuhan. Kegagalan-kegagalan yang seperti ini akan membawa kita kepada kegagalan yang lebih besar. Makanya, ya, perasaan, pikiran, dan tindakan kita harus sejalan. Nggak boleh berbeda. Nah, akhirnya saya buat kesimpulan seperti ini. Orang yang pada akhirnya gagal dalam panggilannya adalah orang yang tidak tahu untuk apa dia terpanggil, kepada siapa dia dipanggil, dan tidak tahu siapa yang memanggil. Ini ya, orang yang pada akhirnya gagal di dalam panggilannya melayani Tuhan, ya, adalah orang yang tidak tahu untuk apa dia dipanggil. Bingung gitu loh. Orang bingung, ini saya dipanggil untuk apa gitu. Dan kepada siapa dia dipanggil. Ini saya dipanggil buat apa gitu. Lalu untuk siapa gitu. Nah ini. Lalu yang terakhir, tidak tahu siapa yang panggil. Gitu. Harusnya, kalau kita mengklaim diri kita bahwa kita tahu siapa yang memanggil kita. Kalau mungkin saya tanya kepada kita, siapa yang memanggil kita dalam pelayanan Tuhan, pasti kita mengatakan kan Tuhan, Yesus, pasti gitu. Tapi pertanyaan berikutnya, sudah sejauh mana kita mengenal Tuhan? Ada orang yang sok-sok mengenal Tuhan, tapi bacaan Alkitabnya baru sampai Keluaran. Gitu loh. Ditanya hal-hal yang receh-receh di dalam Alkitab, bungkem. Misalnya hal yang paling receh ini apa sih? Berapa tahun Yesus mengajari murid-muridnya? Itu pun nggak tahu, gitu. Itu loh. Nah, bagaimana kita tahu siapa yang memanggil kita? Tapi kita tidak mengenal siapa yang memanggil kita itu. Ya. Gitu loh. Kita baru sampai baca Keluaran, tapi kita sok sudah tahu sampai Kejadian, sampai Wahyu. Ya. Nah, kalau kita benar-benar mengenal siapa yang memanggil kita, harusnya kita sudah mengenal pribadinya itu.
Nah, itu yang saya maksudkan, dia tidak tahu siapa yang panggil. Ya mungkin kalau saya tanya, siapa yang memanggil kita melayani Tuhan? Tuhan pasti. Tuhan pasti. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana kita mengenal Tuhan? Gitu. Kalau ditanya saya misalnya, Bapak mertuamu siapa sih? Ya, saya pasti dengan tegas mengatakan Bapak Pendeta Marga Wijaya. Udah sejauh mana kamu mengenal dia? Ya saya baru tahu dia pendeta, udah. Berarti saya belum tahu. Saya belum tahu. Ya, bagaimana kalau Bapak mertua saya ini marah? Bagaimana kalau dia lagi senang? Bagaimana kalau dia sedang menghumor? Bagaimana dia kalau sedang memerintahkan? Bagaimana kalau dia sedang memimpin? Nah, hal-hal seperti itu seharusnya saya tahu sebagai menantunya. Permasalahannya, saya mengaku-ngaku saya ini menantu Bapak Pendeta Marga Wijaya, tapi saya tidak kenal siapa sebenarnya Bapak Pendeta Marga Wijaya. Kita ngaku-ngaku yang memanggil kita Tuhan, tapi kita tidak tahu secara utuh pribadi yang memanggil kita. Ah, ini kan namanya konyol juga gitu loh. Nah, inilah orang yang gagal gitu. Udah gagal sudah. Nah, jadi tiga hal ini yang saya bagikan kepada kita. Orang yang pada akhirnya gagal di dalam panggilannya melayani Tuhan adalah orang yang tidak tahu untuk apa dia terpanggil, kepada siapa dia dipanggil, dan siapa yang memanggil. Yang lebih parahnya yang terakhir. Nggak tahu siapa yang memanggil dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita mencoba mereview kembali panggilan kita. Saya juga mereview kembali panggilan saya. Sudahkah saya mengenal siapa yang memanggil saya? Ya. Jangan tertipu dengan tingkat pendidikan. Nggak usah tertipu dengan itu. Ya buktinya juga dosen STT Jakarta yang dulu itu yang pernah masuk Kompas itu terus sesat juga tuh. Tersesat juga, padahal itu doktor, guru besar STT Jakarta. Akhirnya masuk koran. Ya, halaman utama di Kompas lagi itu. Halaman utama di Kompas tahun 2006 kalau tidak salah. Waktu saya masih kuliah di Surabaya. Halaman utama itu. Ya, seorang pendeta, dosen STT Jakarta, Dr. Yohanes apa itulah, saya masih ingat Dr. Yohanes ini mengatakan dengan penelitian dan risetnya di Yerusalem bahwa Yesus tidak pernah mati. Yesus tidak pernah bangkit. Karena kenapa? Dr. Yohanes menemukan bahwa tulangnya masih ada di dalam kubur. Bayangin, seorang dokter dan guru besar dan akhirnya masuk koran dan langsung dipecat juga dari STT Jakarta. Jadi tidak menjamin gelar yang begitu panjang. Tetapi yang paling terpenting adalah kita mengenal dia secara utuh siapa yang memanggil kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, kita para pelayan Tuhan, mari kita kembali kepada panggilan yang sesungguhnya. Jangan kita sampai gagal. Saya tidak berbicara kesuksesan, karena tujuan kita ke sana berhasil dan masuk ke dalam kerajaan surga yang sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi bagian kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah berhasil? Apakah jangan-jangan kita sedang menuju kegagalan ini? Jangan-jangan kita sedang menuju kegagalan. Nah, semoga kita para pelayan Tuhan yang firman Tuhan juga coba sampaikan kepada kita malam hari ini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ketika dia memilih kita, maka seluruh dimensi kehidupan kita itu harus seturut dengan kehendak Tuhan. Nggak bisa main-main. Jadi, mari para pelayan, para aktivis, para hamba Tuhan yang sudah track record-nya sudah baik dan bahkan kita terus memperbaiki diri di hadapan Tuhan, mari kita kembali kepada panggilan yang telah ditentukan oleh Tuhan dan kembali kepada jati diri sebagai hamba Tuhan yang tetap menundukkan hati, pemikiran,
perasaan kita dan tindakan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita berdoa sejenak mengakhiri firman Tuhan malam hari ini. Bapa Surgawi, mensyukuri segala kemurahan-Mu, Tuhan tolong kami, dan biarlah Tuhan akan terus mengoreksi kehidupan kami, membimbing kami, supaya kami tetap ada di dalam panggilan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu mengingatkan kami malam hari ini, dan biarlah kasih karunia dan sejahtera Tuhan akan tetap tinggal, dan tetap kami ada di dalam panggilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu sekalian.